pulang. Nah, J-Rock kenapa langsung menerima tawaran dari Mas Rizky? Jadi Karena banyak sniper. J-Rock dengan Cilandak. J-Rock dengan Cilandak dengan Mas Didi Soekarno Mahardika. 2006 tuh kita tinggal di sini. Iman Salto di sini. Ya kan? Iman Salto, Wima kesurupan. Di masa-masa muda sebandel apa sih anak band ini? Yang paling playboy siapa di J-Rock? Yang pernah pacaran sama mantan anak pejabat siapa? Enggak pernah. Dulu suka nge-band ya? Memang dari sekolah sih, dari SMP. Dari SMP ya? SMP kelas 1. Dari SMP kelas 1 tuh udah coba-coba main musik otodidak sampai sekarang. Rencana nggak mau ngajak Let Call Teddy juga buat featuring gitu? Atau koreo gitu atau apa gitu? Ini pertanyaan berikutnya sangat musikalitasnya. Sangat musikalitas. Siapa ceweknya Mas Rizky sekarang? Gimana ceritanya Mas Rizky bisa collab? Ini udah mulai. Ini udah mulai. Hah? Apa? Udah mulai nih. Udah dari tadi. J-Rock sih. Jadi tadi lu kasih lihat itu udah Itu kayaknya bumper tuh kayaknya. Gak apa-apa. Itu viewersnya langsung. Iya. Apa sorry pertanyaannya apa? Nggak denger kita. Indomie susu. Boleh nggak apa sih? Hah? Nggak boleh. Boleh, bebas ini bro. Ini kan belum dapat sponsor kan? Nggak ada. Oh iya, bebas. Mungkin abis ini bisa. Oh ya. iya, amin. Nggak usah begini. Harus gini Masuk ngomongnya. langsung. Oh. Ngomongnya harus gini. Apa pertanyaannya? Tadi lupa gua. Single terbaru kerjasama dengan Rizky. Siapa Rizky itu? Oh, coba Mas Sony ceritain dari awal. Gua lagi. Karena semua dimulai dari Rizky dan Sony. Rizky dan Sony. Iya, Ah, karena kontak person sekarang Sony nih. Karena Iya. manajer J-Rock soalnya Iya. Sony sekarang. Kenapa nggak pakai manajer beneran? Takut dipotong. Iya, benar. Iya. Takut sih. Anda tahu kan dunia manajer seperti apa? Aha. Nah, jadi akan Sony aja langsung direct. Maksud lu gimana nih? Dunia manajer gimana nih? Dunia Lu udah mana- sensi nih. Kalau gue nonton podcast lu menceritakan tentang manajer, kayaknya lebih efisien ke bandnya langsung Bandnya gitu langsung, loh. bandnya Karena jelas gitu. Jelas. Tapi kan konsep kreatif itu dan bisnis itu beda. Makanya kita bagi divisi. Bagi divisi. Divisi semua itu. Itu oke tuh kalau itu. Iya loh. Asik ya. Bagus. Enggak yang terima Suara lu gak kedengeran kan lu gak ada mic-nya. Nah. Jadi gimana? Ya coba terus. Gue juga paham tuh. Iya, jadi gue dapat telepon dari Mas Rizky, tapi ajudannya yang nelfon. Ajudan ada ajudan. Oh, jadi Mas Rizky itu ajudan Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo. Mas Rizky punya Punya ajudan lagi. Gitu. Oke. Yang ngurusin entertain lah, maksudnya yang bagian entertainmentnya. Oke. Gitu. Iya, beliau menawarkan bahwa ini Mas Rizky mau kolaborasi dan menjelaskan. Kalau Mas lu pegang ini bisa. Nanui. Asik ya? Dibalik coba. Jangan. Enggak coba. Berantakan Coba rambut lihat gua. doang. Enggak antar aja. Oke, lanjut. Mas Rizky. Beliau menjelaskan blueprintnya. Intinya Mas Rizky Oh, itu ada blueprint ya. ada. Mas Rizky itu pengen kolaborasi dengan penyanyi atau band atau artis dari Indonesia. Kebetulan pas dia menghubungi kita, itu dia sudah mengeluarkan single bersama The Rain sama Ivan Seventeen. Oke. Nah, menghubungi kita, katanya beliau suka dengan musiknya J-Rock. Gitu. Siapa yang tidak? Maksudnya gitu. Iya. Siapa yang tidak? Siapa yang tidak? Nah, J-Rock gitu loh ya. Iya. Band pertama yang rekaman di Abbey Road. Aduh. Tumpah tahun Austin. aduh. Gua juga, makanya gue minta meja nih. Ya terus lanjut. Iya lagi. Akhirnya, tapi karena kesibukan beliau, karena kan beliau mendampingi Pak Prabowo terus, kita agak kesulitan untuk mencocokkan waktu nih, gitu. Karena kita juga harus, selain kita sibuk, kita juga kan harus memilih materi kan. Yoi. Dari Mas Rizky, kalian punya materi kayak gimana? Akhirnya kita kirim, decline, kirim, nggak terima, kirim. Oh, nggak langsung di-approve tuh? Langsung dia Nggak cocok. Karena dia kan anak band juga, jadi dia tahu lah lagu enak juga. gitu. Nah, sampai akhirnya kita bingung kan, anjir lagu apa lagi nih, udah nggak ada stok kan. Iman lah, maleman ya.
Malam dia Jam gejreng-gejreng. berapa? Nah, ini tuh Mike, bukan Mike. Malam Iya, Iman malam. gejreng-gejreng nih, gejreng-gejreng pakai gitaran. Humming-humming pakai bahasa Jepang ngaco gitu. Kirimlah di grup. Suka dia. Malah itu yang diterima. Si Rizky suka ini nih, gitu kan. Ini dia nih, cuma kan masalahnya harus Berapa dari- kali di reject tuh gak di? Enggak, jadi approve gini, langsung? masalahnya bukan berapa kali rejectnya. Pada saat di reject itu, materi itu menurut kita udah oke, kita udah ngerjain lagunya paling enggak secara demo udah niat saat itu. Nah, pas lagi Iman bikin genjrengan tok pakai humming, begitu dia oke, berarti kita mikir lagi, ngerjain dari awal lagi nih musik nih. Sedangkan waktunya terbatas. Oke. Akhirnya langsung diminta, liriknya udah ada belum? Ada. Iman besoknya langsung ngirim lirik lagi. Wih, canggih lah Iman pokoknya. Wow, berarti ini kerjaan Iman apa Jerox sih sebenarnya? Iman. Berarti bagi bagian fee-nya gimana? Aman. Aman tuh gimana Ya maksudnya? karena Iman baik bagi pokoknya karena LMKN kan udah mengatur dengan baik jadi ya aman. Tapi LMKN udah berfungsi dengan baik belum? Belum. Run. Oke, Kok lanjut diem sih ngomong LMKN? Iya, lanjut lagi, Man. Gimana? Ya jadi pada saat itu Oh iya. Sono Tokiwa. Ya, pada saat itu pas pagi udah bikin lirik, terus akhirnya gue bikin kayak bagan musik sama aransemen yang basic lah ibaratnya buat sebagai gambaran gitu kan. Udah jadi akhirnya gue lempar deh ke anak-anak, ayo coba di ini nih Gimana lemparnya? dirapihin Lemparnya gitu. gimana? Digarap bareng dirapihin Lemparnya gitu. gimana? Lempar di grup. Lempar di grup. Ah. Kan sekarang pakai kirim-kiriman data Itu gitu draft, kan. Iya. Draft sama ya pokoknya bagian ada ya drum bass segala macam, tapi yang basic lah ibaratnya gitu ya. Ya udah akhirnya dilempar di grup, terus di proses bareng dirapi-rapihin. Ya udah akhirnya pas itu langsung kalau nggak salah berapa hari kemudian ya? Jadi gue sempat ke 45 juga untuk bikin bagan-bagan lebih rapihnya yang dari Iman kasih ya. Ke 45 dibantu sama Wawan. Bikin bagannya. Di sini nih ya? Di sini. Di sini. Disokin bro. Aku di sini. Ya. Nah, makanya judul lagunya aku di sini, ya kan? Pokoknya gue langsung kontak Wawan, ini ada gini yang untuk Didi juga segala macam. Ngerjain di sini buat proper lah, biar proper secara audio. Nah, setelah itu baru nyari jadwal buat take vokal kan. Take vok. Nah, take vokal itu anggap hari apa nih ya? Anggap hari H. apa nih? Anggap hari H lah ya. Ah. Oke, anggap hari H. Dapat jadwal pagi itu, jadi kita bagi 2 tim nih. Tim pertama, pokoknya kita ini dulu briefing dulu nih di Massive Studio. Sama Rizky ada insight juga buat aransemen gini. Oh gitu, dia juga Iya. masuk ke aransemen. Masuk aransemen dia juga insightnya juga oke. Musikalitasnya oke juga ya. Bagus. Musikalitasnya oke juga ya. Kasih. Anak band sebelum Anak jadi band. ajudan di anak band. Dan dia juga waktu lagi Iman mau bikin lirik, dia juga nulis agak panjang tuh cerita tuh. Ya. Ya kan kayak Curhatan curhatan dia gitu. curhatan dia. Surat dia tentang cewek. Tentang lirik. Pokoknya akhirnya temanya Iman apa? diinterpretasi. Cewek. Ceweknya dia sekarang siapa sih? Nah, terus lanjut lagi. Habis itu di masif itu Rizky kan ada insight musiknya kalau bisa gini, ada suara brass, ada gini, bagian sini gini. Oke, kita tangkap nih. Cuman yang harus dikejar ialah hari itu juga jam 6 sore kita udah harus ke bandara. Ke Jogja. Karena jam 6 paginya harus syuting jadwal video klip. Jerox. Enggak, kita Syuting video klipnya. Syuting video Jadi klip. langsung syuting video klip. Langsung. Oke. jadi bagi 2 nih, Sony nemenin Iman untuk take vokal sama Rizky di Masif. Gua sama Anton ke Cilandak ke sini. Gua ke 45 studio ngerapin buat musik. garap musiknya. Jadi Anton nemenin Didi ngobrol, gue di atas. Gitu. Didi lah. itu siapa Didi? Mana nih? Didi. Bos kita siapa lagi? Didi Soekarno. Soekarno. Oh, ya cucu proklamator ya. Itu. Jadi Ya udah, habis itu yaudah kita target kita pokoknya jam 6 itu udah harus berangkat ke bandara. Cuman karena memang protokoler kan, jadi ngebut banget. No hambatan. Tanpa hambatan. Sampai Jogja langsung ketemu sama tim buat bikin video klipnya, ngasih PH-nya. Besok paginya jam 6 udah harus syuting. Nah, coba Ton, syutingnya lu apal gak dari pagi? Coba ceritain. Belum selesai. Belum. Biar dia yang lanjutin. Namanya syuting. Susah, butuh Son. audio yang sudah proper. Nah, benar. Ya kan? Iya, belum Sedangkan data vokal beda studio dengan data musik. Biar gak dragging maksudnya. Lanjut aja langsung video klip. gimana sih? Ya nggak apa-apa, udah langsung video klip aja. Nah, jadi singkat cerita, ya kan? Apa ya?
Udah singkat banget tuh, udah. Iya kan? Itu benar. Tapi lu paham kan maksud gue kan? Udah langsung ngerti kan? Ngerti gue deh. Ya udah. Yang nonton juga ngerti pasti. Pokoknya pagi kita syuting video klip. Nah. Jam 5 standby di lokasi. Iya kan? Jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Kita bangun pagi, kita udah apa namanya proper. Gak ada tidur lah. Oh nggak tidur ya? Ya, gue kan kontakan sama Wan sampai jam 4. Nungguin. Nungguin data Oh, rapi. Wima belum tidur malah. Gue sempet tidur bentar tuh. Tapi bentar banget. Tep gitu tuh. Ah. Ya kan? Gue datang ke lokasi syuting. Ah. Udah standby tuh baju-baju samurai. Oh itu konsepnya konsep Kolosal, kok samurai. Pokoknya sampai Rizky bilang ini baju kita sewa dari Singapura. Oh, jadi kenapa? Bener, Kenapa bener, kolosal? Iya betul. Kenapa kolosal apa terinspirasi dari Saur Sepuh atau gimana tuh? Nah, jadi dia memandang itu melihat bahwa Jerox itu kan Jepang banget, Identik banget. identik Iya. dengan Jepang gitu loh. Jepangan, Terus anime-animean. Iya. syutingnya di Candi Boko gitu kan. Asimilasi. Jadi ya udahlah kita bikin kolosal aja lah. Itu apa sih? Dia bilang itu karena memang buat Jerox juga itu suatu hal yang baru ya gitu loh. Menyiapkan pasukan-pasukan ninja. Mungkin figurannya tuh mungkin ada sampai 30 orang figuran ya. Jadi itu orang Buat Hongkong semua. pasukan Dari mana? ninja. Dari Ya. dari Empo Eli atau Sugigi atau gimana? Enggak. Bukan. Bukan yang Dahsyat kali. Lalala iya. Oh, Bukan. bukan. Ini dari warga Setempat. Jogja, warga setempat. Oke. Itu ninja. ninja sebenarnya. Jadi Tapi sebagai ninja. Jadi kostumnya ninja mereka. Jadi makanya buat teman-teman Kayaknya dia wajib belum lihat banget video sih harus klip, lihat ya kan? video klipnya Udah, sih. udah, Udah lihat video klipnya kan? Udah. Bagus kan? Gue pikir AI itu. Oh enggak. Real tuh ya? Real. Oke. Karena kalau nggak salah nih ya, yang bikin syuting video klip itu yang bikin gadis kreteknya Dian Sastro yang Wih, mewah. di Netflix-nya sempat Mewah ya. bagus itulah filmnya itu. Itu semua pendanaan dari siapa? Pendanaan semua dari Mas Rizky. Mas Rizky. Iya, tapi kaya ya Mas Rizky ya. ya alhamdulillah sih rezekinya lancar. Alhamdulillah, Iya, iya, alhamdulillah iya, ya. Gitu. Jadi semua Mas Rizky yang nanggung. Terus kita syuting dengan lancar sampai jam 6 sore. Kita bungkus, makan, Pulang. udah Nah, pulang. Jerok kenapa langsung menerima tawaran dari Mas Rizky? Jadi Karena banyak sniper dan helikopter Helikopter, ya. waktu Sony telepon. Itu Banyak tuh inframerah kata Sony. Wah, jarang-jarang gila. tuh pas lagi nerima telepon di depan ada tukang somai megang HT. Nah, dia curiga kan. Wah gila, hidup apa karya? Hidup apa karya? Katanya. Udah jalan deh katanya. Enggak gini, jadi emang karena kita juga pernah lihat juga, karena akhirnya kita lihat tuh Profilnya ya. profil sama The Rain sama Ivan juga. Itu suaranya emang bagus juga gitu Suaranya loh. bagus tuh ya. Suaranya bagus. Produksinya benar segala macam, dan tes musiknya juga bagus juga Jadi gitu loh. secara musikalitas dan kualitasnya Kualitasnya oke. betul. Oke. Emang bagus Makanya nggak gitu. sebenarnya nggak sembarangan juga, Nggak nggak sembarang langsung. juga. Bener. Udah gitu juga orangnya juga asik banget gitu kan. Orangnya sih kayak gimana sih dia orangnya, anaknya? Ya Skuy. anak band lah gitu maksudnya. Gitu ya. Anak band. Sans ya. sebenarnya. Kan orang ngeliatnya dia pribadinya kan biasa. Iya. lagi tugas kan. Ya, kalau tugas kerja memang Besar, serius ya kan? banget. itu kalau lagi tugas kan beda sama sekarang. Iya. Oh. Nah, lu kenal gua banget kan? Ya. Kayak gua banget. Masa sih? Hancur berarti ya? Bandel dong. Oh, lu kan bandel. Lu kan cewek-cewek gitu kan. Ya, normal lah. Mirip-mirip gua lah. Oh iya. Ketampanannya. Ini cakepan dia deh kayaknya. Iya, iya. Limis ya kan. Putih. Heeh. Wangi lagi. Sampai ke wangi-wanginya. Ceweknya siapa sekarang? Banyak. Belum sempat ketemu ya, belum sempat ketemu ya. Ceweknya siapa? Rizky. Oh, belum. Belum sempat ketemu, belum sempat ketemu. belum. Ada. Baru lihat fotonya aja. Ada tapi. Ada. Baru lihat fotonya, tapi belum ketemu. Cakep. Ya pastilah, gila. Emang iya? Emang iya. Emang lu belum diliatin ya? Cie. Emang lu belum diliatin? Yang mana? Ini mestinya ada nih. Ini mesti ada Mas Rizky di sini. Iya, nanti kita telepon, nanti kita telepon. Kenapa nggak datang ya? Nggak Ya, datang sih. Ya kan Jadi bingung, membikin simpang cerita siur. sendiri. Kita mau kiri penasarannya. Gue kasih lihat. Iya, kita mau kiri penasaran netizen. Kan beliau udah jadi tokoh juga, ganteng, muda, Udah, cahaya pasti cakep. pintar ya kan? Nyanyi lagi sekarang anak band sama band keren lagi. Ya. Oh, iya. Terus lagi. Iya kan, bandnya keren kan, The Rain kan? Oh, Jirok. Jirok. Jirok apa Jirok sih J. sebenarnya? Oh, Pajikan G. Oh, iya iya. J. Iya iya. Ya.
Jerox pakai S. Pakai S. Karena jamak ya, jamak. Karena jamak. Jerox itu udah berapa lama tuh berdiri? Berdiri. Enggak duduk-duduk. Nyaris ya. Enggak pegel tuh. Cepet juga hostnya. Cepat. 2003. 2003. Dari 2003 kita udah terbentuk ya. Bukan terbentuk. Terbentur. Apa enggak langsung terbentuk apa terbentur. Terbentuk. Langsung terbentuk. Ya 2003 kita terbentuk. Ya udah sampai sekarang sih alhamdulillah udah 2 tahun ya. 23 tahun ya. Tahun ini ya. 23 tahun ya. Berarti mau 24 ya? Kita mau ke 23 kayaknya. Mau ke 23 apa 24? Mau 23. Mau 23 ya. 23. Udah mau tahun ke-23. Iya. 9 November. Enggak ada rencana bubaran belum? Enggak maksudnya gitu. Kamu nih heran. Host mendoakan yang tidak Bukan baik mendoakan, ini pertanyaan. Oh, pertanyaan. Lu jawab gitu, tentu tidak. Oh, tentu Gitu. tidak. Gitu. Jangan sampai. Masa harus diajarin sih Till jawabnya. the end. Heran. Ya kan? God bless saja masih ngeband. Itu kan senior-senior yang harus kita lihat itu. Like and Seal, band yang kita suka masih ngeband. Nah tuh, lu selalu diidentikan dengan kencil apa? Like and Seal. Itu memang Larkun Sheru. Like and Share. emang sengaja mengadop atau terinfluence itu atau memang dari awal tuh memang konsepnya Memang dari tuh awal. Jepang-Jepangan. Emang kita berawal berempat karena fans Stellar Cancel. Dan menurut kita makin kesini mereka tuh makin keren juga gitu. Oh. Jadi apa ya nggak salah dong kita ngefans sama mereka. Gitu. Yoi. Terus kalau dalam satu grup biasanya kan suka ada konflik-konflik. Grup tuh biasanya rentan konflik tuh biasanya soal duit, keuangan, ya kan ketebangan oma ya kan. Ada beberapa faktor. Bubar wanita. Rezeki yang tidak merata. Ya kan? Apalagi Mira Santika. Santika. Ya dan lain-lain. Nah, Jerox gimana dalam perjalanan? Apa Selama titik 23 terendah, tahun? ujian terberat Jerox? Nggak manggung. Covid. Itu semua ya kayaknya. Semua Iya. ya. Ya alhamdulillah sih selama 23 tahun anjing bijak banget gue ya. Anjay. Semua lancar. Semua jadi Enggak. Maksudnya gini. Dari awal kebentuk Jerox itu kita tuh punya klik yang kuat, punya chemistry, punya connecting yang kuat gitu loh. Kita juga mulai ngeband tuh dari nol. Jadi bukan band instan yang dibentuk oleh sebuah produser kayak yang dicomot gitu aja, enggak. Kayak PDD gitu. Enggak. Kita nih band yang mulai dari nol. Mas Didi mungkin ya. Jadi akhirnya segala hal atau apapun yang terjadi bisa didiskusikan. Oke. Gitu loh. Jadi kalaupun ada sesuatu yang berat, kita selalu flashback. Coba ingat masa lalu deh, perjuangan kita untuk sampai sekarang nih bukan perjalanan yang mulus, yang mudah, banyak hal yang udah kita lewatin. Jadi semua itu bisa didiskusikan, setiap masalah juga bisa saling ngerti gitu, kenal banget gitu loh. Karena kita kenal banget watak gua. Kita berdasarkan Pancasila. Betul. Okay. Pancasila. Ngerti kan Pancasila? Ya, dia adalah pemersatu. Nah, itu kamu pinter. Iya benar. Tentang Pancasila kamu pinter. Terus? Jangan-jangan terah kamu ada turunan Pancasila? Maksudnya gue turunan Garuda gitu. Gak jelas banget. Gak jelas heran. Nggak jelas. Enggak, soalnya kalau gue liat postingan dia, iya kan? Enggak, bukan nasionalisme. Terus kemarin Itu di mana nasional? Nasionalisme. Yang bilang itu bukan Wim. Jadi maksud gue pas lebaran Wim, iya kan Idul Adha. Ini kan lucu nih. Kita foto sama keluarga, ya kan? Dia foto sama burung Garuda. Gue nanya kan lebaran foto sama keluarga. Mohon maaf lahir dan batin. Dia foto sama nasionalisme makanya lu Emang Pancasila lu tahu banget gitu. Emang gue jomblo juga. Oh, jomblo juga. Ya. Gak usah disapu-sapu. Heran. Sejarahnya ada sejarah dengan Cilandak di sini. Jerox dengan Cilandak. Jerox dengan Cilandak dengan Mas Didi Soekarno Mahardika. Dari 2000 2006 apa 2007 ya? 2006 nih. 2006 tuh kita tinggal di sini. Tinggal di sini. Jerox tuh tinggal di sini. Oke. Jadi yang ini nih. Belum ada dulu. Ini anak baru ini. Ruangan ini pun belum ada. Oh iya. Ini ruangan masih alang-alang ini. Oh, berarti bersejarah tempat ini ya? Sangat bersejarah. Sangat bersejarah.
buat Jerox. Semua. Iman Salto di sini. Oh iya, sempat ada atraksi gitu ya. Atraksi. Kalau nggak salah ya. Iya kan? Iman Salto, Wima kesurupan. Gimana cerita itu? Gimana ceritanya? Apa? Enggak, Ceritanya itu gimana? kita lagi latihan buat act performance Teater, aja. teater. Nggak, karena kita mau bikin film action. Action. Sempat mau di Karena masuk Mas Didi tuh sekarang banyak ide gitu. Nah. Besok kita bikin film ini ya. Coba latihan salto man. Oh, oke. Mas Didi tuh ada kalau ngobrol tuh idenya juga. Pokoknya kalau Cilandak sih ya rumahnya Jerox banget, sejarah Di banget lah. masa-masa muda sebandel apa sih anak band ini? Ya normal lah, normal. Normal. Kalau Normatif. Lu Bandelnya bandel ya? normatif. Lu bandelnya telat. Nah, normalnya gimana tuh? Kayak gimana? Ya kita bolos kadang-kadang sekolah. Iya, bolos. Suka cabut sekolah. Terus nggak ngerjain PR paling. Kadang Ngilangin pensil. kadang makan tempe ngambil satu lagi. Harusnya satu nih jatahnya, kita ambil 2. Terus ini apa namanya? Rautan taruh di sini terus intip-intip. Bandel anak 90-an tuh ya? Iya 90-an ya. Udah nggak ada kayak gitu ya? Tapi di Bali, Mas bandel dia. Mana? Ke sekolah nggak pernah bawa buku. Nah, Karena bukunya ditaruh di laci semua. Laci dibolongin. Buat contekan. Iya. Normal. Ini bandel masa sekolahan? Enggak, bandel band dong. Oh, bandel ngapain band. sekolahan? kalau bandel band emang kita sering tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh label. Wah, Jadi kita main musik rebellion. dengan hati kita sendiri. Yoi. Suruh main lagu Melayu nggak mau. Apa-apaan? Jerox. Gue nggak nanya itu, gue nanya bandel. Bandel. Gak usah ngeles-ngeles. Enggak bandel. Siapa? Oke, pertanyaan gini. Siapa yang paling bandel di antara personil Jerox? Bandel apa ya? Bandelnya apa nih istilah bandelnya sendiri? Enggak ada yang bandel. Ya lu browsing aja dah lihat. Enggak ada yang bandel. Yang gitu. paling playboy siapa di Jerox? Nggak Dulu, ada. Waktu masa muda. Tergantung keadaan. Tergantung momen. Tergantung momen ya. Oh, gitu ya. Heeh. Semua lakunya sama. Kompak nih, saling backup ya. Karena kita udah tahu arah lu kemana. Yang pernah pacaran sama mantan anak pejabat siapa? Enggak pernah. Lu tonton lu bener loh. Hah? Lu tersinggung lu ntar. Enggak lah, enggak. Ya deket aja lah, deket. Jadi gak pacaran? Dikit. Enggak lah, deket aja lah. Inisialnya? Hah? Mantan presiden kalau nggak salah. Jago banget nguliknya anjir. Ngorek-ngoreknya. Lo nggak apa-apa kan masa lalu itu kan nggak Masa lalu, apa-apa. nggak apa-apa. Kan silaturahmi tetap Bener. terjalin kan. Jelasin Iya. lah Ton. Ya udah ya itu. Ada lah dulu banget pernah. Kayak gimana? Waktu SMA. Waktu SMA, jadi sama Inanya tuh waktu SMA. Ini kayaknya thumbnailnya ini ntar nih. Waktu SMA udah Oh iya, gitu iya, dah. iya. Gitu. Orangnya seru ya, lucu ya. Lucu. Apalagi? Iya iya. Baik, apalagi? Supel. Enak, Oh, enak. Hah? Enak. Ya, komunikasinya baik lah. Maksudnya enak komunikasinya. Iyalah, ngobrolnya, pasti lah. Chemistry apa. Chemistry. Seniman juga kan. Seniman banget. Selera musiknya Iya, bagus. terus juga orangnya lucu, fun. Ya kan? Fun, orangnya fun. Humble, ya kan. Kayak lu lah. mirip. Ya, Oh, hampir sama kayak gua lah. saya nggak berjodoh ya. Ya, namanya takdir. Nyesel nggak? Ya, enggak lah. Karena kan Oh iya nggak pakai las. bukan Mohon maaf loh ini. bukan pakai lah. Maksudnya ya, life is gone. So mas Apa sih? apa sih is life is gone. gone sih? Life is gone sih. Hidup itu gone dong berarti gimana? Enggak salah. Maksudnya Life must go on. love must go on. Love must go on. Show must go on. Oh, Jadi kalau ada masalah di panggung kita harus tetap lanjut. walaupun ada konflik-konflik waktu itu, tetap manggung. Tetap manggung. Apapun yang terjadi. Apa konflik waktu itu? Kalau di panggung. Enggak, Salah waktu itu- songlist. Terus dengar lu pernah ikut akademi militer. Sempet Akmil. Nah, ini banyak yang nggak tahu kayaknya. Nggak ada yang tahu kayaknya. Nggak ada yang tahu ya. Nah, Tahu ah. Hah? Gue udah buka di Anto Story kok. jadi Anton ini pernah ikut pendidikan gimana ceritanya? Ya jadi waktu lulus SMA sih Berarti sebelum Jerox ya Ton? jauh sebelum Jerox ya. Sebelum Jerox. Segitu lulus SMA, Fun fact nih ya. orang tua pengen banget anaknya jadi militer lah. Ya kalau nggak polisi mungkin jadi ABRI gitu. ABRI apa TNI sih maksudnya? Ya, Abri waktu itu. Tentara. Tentara lah gitu, Ah. tentara kan. Terus kita pikir-pikir seru juga nih kalau jadi tentara nih. Jadi ya udah akhirnya gua
daftar Akmil. Akmil. Oh ikut Akmil. Ikut pendaftaran kita. Lolos nggak? Lolos nggak? Ngantri. Wah. Kita ke mana namanya? Daftar di dekat UKI itu apa namanya? Cawang situ di Cawang situ apa namanya? Kodam. Kodam, daftar di Kodam ya kan. Oh. Kita latihan lari, pull up, ya kan, latihan fisik. Terus lolos. Lolos. Oh. Itu Dengan- karena kemampuan atau Iya, karena kemampuan. ada rekomendasi? Enggak. Ya kemampuan. Kemampuan. Dan memo. Memo itu era itu Era SMA, abis SMA. oh. Heeh. Lagi pacaran sama Ya, deket-deket aja lagi Dekat dekat, sama- lagi Oh dekat. iya iya iya. Yoi. Iya. Memo, pelatihan ya kan. Tapi ya takdir berkata lain, rupanya Allah menentukan bahwa gua harus ngeband sama Jerox. Jadi setelah itu langsung udah. Lu katanya waktu itu bilang lu akan jadi the next Prabowo. Woi. Kalau- lu udah kagum sama Prabowo waktu itu. Banget. Jadi waktu gua di Magelang, Dan sekarang bekerja sama memang dengan Prabowo orang ini. dekatnya Pak Prabowo. Nah, Prabowo jadi maksudku gini, begitu di Magelang waktu di Akmil, memang sosok Prabowo tuh legend, Legend ya. cerita legend banget gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya di sekolah nih, misalnya satu SMA nih, wah si A ini nih legend nih, jagoannya nih. Jadi kalau di Akmil tuh waktu itu Pak Prabowo tuh legendnya. Wah, jadi yang paling top, yang paling jagoan, paling apa tuh dia gitu. Ton, Nah, lu kalau misalkan masih aktif, sekarang angkatan lu siapa, Ton? Nah, Pernah ketemu nggak? waktu di Let Call Teddy Ingat, gitu-gitu ingat. enggak? Let Call wah Teddy. di bawah gua lah. Di bawah. Oh iya, Ya kan gua 2000, kita kan SMA udah 2000, tahun 2000. Berarti apa tuh? Lebih dari mayor lah. Berarti Let Teddy Call, Let ketemu Call. lu, siap sini. Terus next Prabowo. Kalau lanjut. Lanjut. Kenapa enggak lanjut tuh? Kan takdir berkata Ya, lain. Kenapa? Faktor. Ya nggak tahu gua, pokoknya Kan orang kalau udah di dalam biasanya enggak. Masih ada satu tes lagi terakhir. Pantohir. Jadi gua tidak lulus di tes terakhir. apa itu? Nggak tahu lah gua. Enggak buat edukasi buat adik-adik yang generasi muda. Ya mungkin banyak faktor ya. Mungkin dari fisik gua larinya mungkin kurang cepet. Oh. Atau juga apa namanya pergantian ya, kekuasaan atau bukan? bisa jadi. Oke. Bisa Oh, jadi. jadi akhirnya pokoknya intinya adalah lu ngefans sama Pak Prabowo sekarang bisa bekerja sama dengan orang dekatnya Pak Orang dekatnya Betul. Pak Prabowo itu. Betul. Dan gue pun cerita ke Rizky, Iya, bahwa gue pernah Akmil dan gue ngefans banget sama Pak Prabowo udah. gitu ya. Nah. Nah kalau Iman, Sony, Wima itu memang cita-citanya menjadi seniman, musisi atau? Dari gue dulu ya. Ah, Gua waktu kalau Anton kan tadi tuh, ya kan? Tuh. Udah gue Kenapa ngopi dulu ada berarti. pertanyaannya? Habis dikuliti. Terlalu intern. Dulu sih Ini kan orang pengen tahu kan, orang cita-cita apa, terus pengennya sih jadi tentara sih dulu ya. oh Iman juga pengen tahu. Cuma nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh sama almarhum nenek gua. Akhirnya ya udah, gua nggak inilah. Tapi sama kakek dibolehin, justru disupport lah. Oh memang ada turunan atau memang Iya dua-duanya dari pihak nyokap bokap, kakek gua tuh tentara semua. Tentara? Gitu. Iya. oh, merah putih juga nih. Jiwa ragaku. Gokil Nah, tapi- mati nih. Yo yo. Tapi ya, nggak boleh, tapi nggak boleh lah sama nenek lah. Ya udah akhirnya ngeband. Yo panggung-panggung festival. Panggung-panggung festival. jadi session player pernah juga gitu kan. sama Fangkop juga ya. Fangkop juga Kopral. pernah ya. Manggung ya jadi session player kemana-mana juga pernah juga gitu kan. Jadi pernah di musik lah waktu itu udah di musik lah. Pernah juga ya macam-macam lah ya. Pokoknya intinya semuanya serba di musik sih. Gak tahu ya emang jalurnya gitu aja ya. Tapi waktu kecil sih kok kepikiran apa ya ininya. Paling gue suka sama Satria Baja Hitam gue. Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam sih. Gue Nah, Satria Batang Hitam. menurut lo Satria Baja Hitam kenapa siap di ending dia taruh motor itu di jalan? karena motornya mandiri, bisa pulang sendiri itu. Mungkin. Zaman itu kan ada teknologinya di situ saat itu bisa. Sebenarnya udah ada Udah ada teknologi. saat itu. Di Jepang kan emang inovasi. Itu orang nggak bisa lihat itu ya. Iya.
Itu cuma beberapa orang aja. Orang baru tahu sekarang Baru tahu AI sekarang. apa sih. Dia Ternyata sebenarnya teknologinya udah sampai sana. Udah sampai sejauh iya. itu. Gokil. Jadi makanya dia dibebaskan lah si motor itu lah. Filosofinya apa itu? Filosofinya bahwa walaupun dia motor Dia bisa mandiri, Iya, bisa apalagi mandiri. manusia. iya benar-benar. Motor aja mungkin tidak bisa selamanya. Iya. Jadi motor itu apa ya namanya? Dia kan belalang ya, belalang tempur ya. Motor dia kan lalang. Ya pasti aja. Kusut. Heran deh. Dia kan belalang kan Iya, bisa bener-bener. bisa cabut kemana aja kan, Iya. maksudnya kan bebas deh kan gitu. Dia pakai ini. Kuncinya juga otomatis mana? Otomatis. Oh, dia nggak pakai kontak gitu ya? Enggak, dia kan dipanggil datang deh kan. Masa dia pulang sendiri nggak bisa? Orang dipanggil aja datang kan? Oh gitu. Tapi Jepang soalnya kan. Mm-mm. Kayak kita bisa musiknya Jepang. Awalnya dari gara-gara Iman itu, motor itu. Makanya suka musik Jepang. Oh, Sony. Kalau gue dulu pengen jadi atlet. Main bola gue dulu main bola. Sebelum main musik tuh gue main bola lumayan serius. Cuman akhirnya gue ya pivot lah, pindah langsung ke musik. Apa soal dikecewakan apa gimana? Sempet kecewa sih dulu sama sistem apa ya? Perekrutan. Iya, perekrutan tuh bayar. Bukan itu. Uts. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang gue nggak terlalu ngikutin sih, yang jelas. Masih gak sih kayak gitu-gitu? Enggak kayaknya sih, enggak sih kayaknya. Gue Heeh. ngalamin kemarin. Campuran. Yang penting lu mix. Gitu. Jadi Sekarang pemain kita udah ini semua ya. udah keren sih sekarang mah. Kayak Indo gitu ya. Maksudnya semenjak ketum PSSI-nya Pak Erick Thohir itu kan oke lah, langsung bisa. Oh, kita mau penyisian Piala Dunia. Iya, Nah, belum pernah maju sampai selevel ini kan. Gitu. Pelatihnya dunia sekarang Patrick Kluivert. Menurut lu ada Nambah kopi katanya. Oh iya, terima kasih. Terima kasih, Bang. Ikro Maulana. Maulana. Menurut lu ada mafia nggak dalam industri bola itu? Kayaknya di mana-mana sih ada ya. Ada ya. Iya, Italia aja lebih gila Iya. lagi ya. Entah itu mau mafia bolanya atau mafia judinya pasti ada sih. Cuman gua nggak tahu. Cuman kayaknya sih ada. Kayaknya. Kayaknya. Tapi ya kita berharap lah dengan prestasi yang jalur yang bener, mudah-mudahan bisa tembus ke Piala Dunia. Amin, amin. Ini agak absurd Indonesia. ya. Ini obrolannya makin absurd ya. Nggak, sebenarnya mau nyapu-nyapu doang nggak bisa ini Anton. Kalau Bima. Mas Bima. Gimana, gimana? Ya, saya terlahir dari orang tua yang musisi, jadi ya. Oh sudah iya, terbiasa. ceritain dong tentang orang tua lu yang seniman itu, Bim. Legend orang tuanya. Legend. Iya, penyanyi keroncong nasional. Ibu saya. Iya. Jadi nyokap tuh dulu penyanyi keroncong era tahun 70 80-an. Sorry. Dia. Aman? Mungkin dia aktifnya di 70 80-an kali ya. Sebagai penyanyi pop Jawa keroncong. Namanya Wiwi Sumbogo. Itu legend banget. Legend. Tahu kan lu? Tahu lah. Iya. Tahu. Jadi beliau itu penyanyi dan biasanya kalau lagi rekaman atau bikin musik tuh bokap tuh yang apa ya, berarti kayak arranger atau apa. Komposnya. Kebetulan juga tetanggaan mereka berdua, akhirnya karena sering ketemu jadi pacaran. Saat itu masih beda agama kan, jadi masih backstreet lah ketemuannya gitu. Sampai akhirnya nikah. Akhirnya setiap kegiatan bermusik nyokap, bokap tuh yang selalu gitu. Dan gue selalu ditinggal tour saat itu. Cuman akhirnya dari sering lihat kegiatan mereka menginspirasi kali ya. Ngelihat mereka manggung, apalagi dulu zaman kampanye, Golkar terus kan dapetnya kan artis-artis kan dulu. Oh, iya. Cuma 3 partai gitu ya. Cuma 3 dan harus ikut gitu. Dan sudah akhirnya ya udah dari situ akhirnya mungkin di situ diajarin dilesin dan akhirnya jadi anak band sekarang. Gitu. Nah, apa yang bikin lu pada yakin di musik ini, di band ini adalah hidup gue utama gue di sini akan bisa jadi mata pencarian lah gitu. Ya pertama kita nggak akan melakukan sesuatu kalau kita nggak suka, ya dong. Ya. Pada saat kita melakukan apa yang kita suka dan ternyata menghasilkan, kenapa nggak dilanjutkan? Apalagi bisa menghidupi keluarga. Jadi kenapa? Dapat jodoh. Jadi menurut gua bermusik itu buat kita banyak pilihan sebenarnya. Banyak, misalnya kayak gua kuliah juga bukan kuliah musik ya, kuliah di IT gitu. IT. Kenapa nggak jadi di jurusan itu? Padahal kan jadi hacker gitu. kenapa nggak, kan udah spend banyak duit orang tua buat kuliah IT, kenapa jadi anak band? Tapi mungkin karena orang tua gua
musisi juga. Ada darah seniman. Dia lihat dari apa yang gua kerjakan dari musik ternyata menghasilkan, kenapa enggak juga gitu. Pilihan sendiri kok. Dan ternyata ya sampai sekarang kita masih berempat. Enggak salah juga. Tapi gue salut sih J-Rocks tuh apa ya, jarang ada isu yang apa ya, orang kan mempertahankan band tuh nggak gampang ya. Apalagi lu 4 orang punya 4 kepala, punya 4 pemikiran, pasti lu orang kreatif semua kan. Nah gimana cara menyatukan dari mulai pembuatan lagu, aransemen itu kan pasti nggak gampang. Terus ada yang punya idealisme sendiri, enggak gue maunya begini. Misalnya J-Rocks kayaknya setiap orang pasti kan musikalitasnya bertambah. Mau ya kan, referensi juga berubah. Nah itu gimana untuk mengkompromikan itu untuk jadi tuh Son? Kalau kompromi bukan kompromi malah. Kayaknya gue yang ditanya dah. Oh iya ya. terlalu kenceng nih. Kopinya. Ya udah nggak apa-apa nih, Mas Agent. Wah, kita bisa tersambung dengan Mas Rizky. Komandan baru sampai Hambalang, sudah bisa di video call. Izin dipastikan dulu 5 menit. Oke. Lo jawab sekarang. Pertanyaannya apa? Kompromi. 4 kepala punya idealisme yang berbeda, pendapat yang berbeda, gimana mengkompromikan itu? Justru kita selalu ngerasa lu mainin apa yang lu suka, lu keluarin apa yang lu mau. Lu juga Wim, lu bisa apa lu keluarin. Gue juga gitu. Kita selalu ngerasa nggak pernah dibatesin, keluarkan aja gitu. Nah itu yang menjadi warna kita tuh. Tentu saja kita bekerja sama dengan produser yang menjadi panduan-panduan tuh. Kalau misalkan kita mau rekaman, itu yang jadi jagain kita. Cuman secara idealisme, udah keluarin aja. Lu apa yang lu mau, lu apa yang lu suka. Bukan begitu Bang Iman? Ya, jadi emang terprovide lah. Maksudnya dari sisi apa ya namanya kreatif kita itu terprovide gitu. Yang penting kan itu kan sebenarnya kan. Yang penting fun lah. Karena main band kan memang harus main kan. Malah jadi kejutan gitu. Man ya. Maksudnya Iya. pada saat gue punya lagu, gue punya kebayangan di otak gue aransemen kayak gini. Tapi pada saat udah kena tangannya Iman main gitar udah berubah lagi nih. Iya, benar. Kena tangannya Sony berubah lagi, Anton berubah lagi. itulah Akhirnya jadi itulah J-Rocks. Warnanya gitu. J-Rocks. Iya, dan kuat-kuat semua ya karakternya masing-masing ya. Sony gitarnya punya ini sendiri, Iman juga. Iya. Ya kan? Kalau skill yang paling kurang siapa? Kurs. ya dengan Todong langsung. dengan kesadaran aja kali ya, kesadarannya di. Minum aja dah. Todongnya di sini. Iya kan Wima kan bahasanya gokil. Sony Jadi, gitarnya sih kan kalau- Iman nyanyi. Bentar gue mau ngomong. Jadi kalau ngomongin masalah skill ada yang kurang atau enggak, itu sebenarnya saling melengkapi. Karena iya nggak bener ya? Karena karena jujur. Masuk ya. Politisi. Jadi kalau band gua, apa politisi. gue pernah merasa bahwa gue merasa kurang untuk bermain drum. Gue ngerasa kok main drum gue biasa aja. Suatu saat gue ketemu sama Gilang Ramadan. Oke. Itu kan gurunya drummer banget kan. Gue cerita, iya Om Gilang kalau gue ngerasa bahwa kok main drum itu biasa aja gimana ya biar bisa jago kayak lu. Tapi Gilang Ramadan bilang bahwa setiap drummer atau setiap orang itu punya karakter masing-masing. Jadi seorang Gilang Ramadan nggak akan bisa main seperti Anton dan Anton tidak akan bisa bermain seperti Gilang Nah, Ramadan. contohnya gimana tuh? Jadi contohnya ya lu bermain jadi lu maksudnya lu main dengan karakter lu aja. Dan itu akan jadi karakter lu. Jadi intinya bahwa jadilah diri lu sendiri, main dengan hati lu Tidak gitu loh. melulu skill dan teknis. Tidak selalu misalnya ya ada lah gitu loh. Skill teknis ada standar lah, nggak mungkin lah seorang drummer nggak bisa tempo ya pasti berantakan. Seorang drummer nggak tahu pattern atau nggak ya basic-basicnya harus wajib tahu. Tapi gitu. power lu gokil tuh kalau main drum tuh semua orang bilang. Karena kan berapa tuh jebol-jebol tuh, pecah-pecah. karena apa ya, enjoy. Gue tuh enjoy. Jadi gue juga kadang nggak pernah ngerasa bahwa powernya kenceng, nggak pernah dikontrol gitu. Cuma karena gue enjoy, ya keluarnya begitu gitu loh. Nggak pernah dibatesin juga, nggak pernah. Paling Sony aja kalau di klub, wih kenceng banget lo. Oh iya sorry. Kebawa suasana. Iya. Gitu aja tulisannya. pernah berantem. Enggak, bener begitu kan? Bener. Lu nanya apa ngunci tuh? Iya. Karena kalau di klub kan kadang
Simbalnya kenceng banget karena tempatnya kecil kan. Gue nggak sadar tuh, bla Sony. Terutama suara So- simbal. Suara Sering simbal pakai Sony memang, gitu karena loh. Sering di depannya Selalu Anton. di belakang gua dia. Woi, pelan dikit. Oh iya lupa gitu. Jadi kalau masalah skill sih ya saling melengkapi lah. Tapi jago semua. Ngerti gak? Asli Jerox. Maksudnya dia tiga ini jago semua. Emang jago kita. Tapi pernah gue the best drummer pernah, the best gitaris pernah, the best Juara festival. juara kan? festival pernah gitu. Iya benar. Benar. Iya kan. Bener. Asli. Nah, lu pernah nggak lagi manggung atau mau manggung pasti berantem ada dong? Enggak Nggak ada tuh. Sebelum manggung berantem nggak ada. Tapi Nggak mungkin Lagi bete-betean misalnya. mungkin ada seseorang mungkin punya masalah dengan pribadinya gitu, mungkin masalah keluarganya. Dia agak kepikiran, agak sedih. Siapa biasanya tuh? Wah nggak tahu tuh ya. Hah? Tapi itu berasa loh. Misalnya Bima punya masalah, Oh, ya sama? kan misalnya nggak tahu lah masalah sama siapa. Ya, lagi kebanyakan lah saat itu. Gitu. Oh, kebanyakan. Banyakan gila, punya masalah, terus jadi akhirnya di panggung ngerasa bahwa kok jadi nggak enak ya. Padahal dia mainnya bener, tapi feel-nya mungkin energinya nggak di situ. Temponya Bener. Tempo kejaga. Kan basicnya jago. Cuman memang perasaannya beda. Karena basicnya jago. Rasanya lagi asik aja bro. Iya. Gitu. Cuman tiba-tiba ngegas gitu. Kalau Tapi ngomong, kerasa. Jadi di band itu tuh kalau satu ada yang ada yang kurang. Ada yang istilahnya sakit, kurang, ada yang enak badan, sakit perut. itu tuh kerasa. Kalau lagi asik, Cuma sebentar aja. pasti ya. Halo. Pernah juga nih ya, ada kejadian nih ya. Ini kejadian nyata. Udah biar cuekin Sony aja ya. Ada pernah kejadian nyata. Ah. Waktu itu Jerox Oh, iya, itu iya. pernah Sony itu nggak ikut main berapa kali ya? 2 kali. Karena sakit ya. Oh Sony sakit. Iya. Sony sakit kan? Iya, siap. 2 kali. Sony sakit, terus tiba-tiba Sony udah sembuh. Bisa ikut manggung lagi. Wah seneng banget kan. Wah kira Sony bisa Tapi saking aku, seneng ya Iman itu, lompat dari panggung aku briefing. terjun Iya. ke bawah. Wah. Riggingnya 3 Oh, meter. sobek. Ini enggak usah. Ini Mas Rizky mau telepon. Cuman dia mau Pak Prabowo mau in frame. Wah. Tapi makanya bahasnya karya aja. Oke. Ya. Makanya gua Waduh. Yang benar bro. Main frame. Tapi syutingnya gimana? Enggak apa-apa. Jadi pertanyaannya yang singkat aja, dia juga nggak bisa lama-lama. Pak mau jadi komisaris dong Pak. Langsung singkat aja ya gitu. Bismillah komisaris. Itu tanya karya aja nih. Pak Prabowo in frame. Iya. Yang penting cepet aja, terus tanya-tanya karya aja. Sama nanti Pak Prabowo mau in Tentang frame. kebangsaan ya. Jangan politik. Oke. Politik justru ini Tentang seni ya. Karya aja. Dukung musik Indonesia. Lempar itu. Lempar handphone ya udah. Lihat itunya. Kan harus Ini nggak ada screen TV ya kalau itu ya. sama Iman dulu deh. 2. Selamat malam. Selamat malam. Mas Rizky. Bang Iman, Woi Bang Anton di sini Bang Anton. Bang Anton. Mas Rizky, miss you. Mas Rizky izin, kita lagi promo aku di sini. Sekarang lagi di podcastnya Mas Nanda. Halo Mas Rizky, apa kabar? Mas Nanda, apa kabar? Baik. Keren lagunya, suaranya keren juga, nggak nyangka loh ini. Long time no see ya, long time no see. Long time no see kita, udah lama gak ketemu laut nih. Long time no see gak lihat laut. Mas Rizky, kapan ngobrol-ngobrol ketemuan langsung nih kita? Boleh dong, nanti kapan ya kita cari waktu next week mungkin ya. Kalau Jerox-nya santai, minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol langsung. Asik, bener ya. Bener lah. Asik. Tapi asik nggak nyangka sih suaranya sekeren itu. Jadi emang dulu suka nge-band ya? Memang dari sekolah sih, dari SMP. Dari SMP ya? SMP kelas 1. Dari SMP kelas 1 tuh udah coba-coba main musik otodidak sampai sekarang. Otodidak tuh ya?
Gokil. Kemudian karena dulu seneng di musik, jadinya lesnya gitar sebenarnya di Chicks Oh dulu. gitar ya, jadi mungkin bisa gantiin Sony atau Boleh. Gantiin gua aja deh Ki. Gimana? Kayaknya gantiin Bang Anton aja. Nah, tapi balik ya gue gantiin lu gimana? Tapi emang Anton ini skillnya emang agak kurang sih. Kadang dia sudah mengakui. Dia punya karakter katanya. Benar. Belum tentu pemain profesional bisa enakin lagu dengan karakter Jiro. Tuh kan, gue bilang juga Oh, iya apa? bener. Jawabannya sama kayak gua. Berarti emang musisi bener ini. Musisi bener. Band. Anak band. band. Soalnya yoi. sebenarnya Bang Anton udah nitip jawaban kalau ditanya. Iya. Next sih mau kerjasama dengan siapa lagi, Mas? Ada beberapa lagi ya? Yang paling dekat rilis bareng Rocket Rockers. Kemudian Dewa 19. Kemudian ada beberapa lagi sih kita lagi proses produksi. Itu pemilihannya karena Mas Rizky ngefans sama mereka atau karena apa tuh? Kolaborasi Karena ini. mereka bagi saya, penilaian saya dan pandangan saya yang mendengarkan musik sejak kecil di semua genre, saya menganggap yang saya ajak untuk collab ini adalah legend bagi saya gitu. Jadi punya pengaruh dalam pelajaran musik saya dari kecil sampai sekarang. Oh gitu ya. Jadi memang dari dulu udah suka, udah kagum sama ya band A, B, C dengan berbagai genre ya. Betul sekali. Oke. Tapi kalau passion banget itu ke pop apa ke rock apa kemana biasanya? Kalau jujur ya, passionnya aslinya tuh di melodic. Wih, melodi pang. Wah, gokil. Wih, gokil ya. Apalagi kayak bandnya Bang Iman tuh. Jerok dong. Jirox tuh Bang Iman. Half mat. Halfman. Wis. Genre gitu yang Fang rock gitu ya. gue banget gitu ya, melodic funk rock gitu. Oke, kalau di J-Rock lagu yang paling disukain sama Mas Rizky apa? Yang sama perempuan, kau curi lagi. Oh, bisa aja. Ini ada Emang main perempuan mulu nih, gue bingung nih. Suka video klipnya ya. Oh iya. Ini pertanyaan berikutnya sangat musikalitasnya. Sangat musikalitas. Dijawab dengan hati-hati. Siapa ceweknya Mas Rizky sekarang? Ada tapi masih dirahasiakan. Wih. Ki, tadi gue bilang cuman gue doang yang tahu Ki ya. Iya kan? Cuma gue doang yang tahu rahasia pokoknya. Ada berapa Mas? Ada berapa? Pokoknya cakep banget lah pokoknya. Itu gimana bagi waktunya Mas antara otak kiri dan kanan itu kreatif, seni dan politik, tugas kenegaraan? Kalau saya ya, memang kalau skala prioritas ini hal yang paling nggak ketemu matematikanya. Nah, Karena keduanya sama-sama bikin saya menjadi semangat. Saya bekerja itu semangat, saya bermusik juga semangat. Tapi saya meyakini bahwa setiap orang itu punya cara sendiri untuk seperti meditasi atau terapi gitu ya. Nah, bagi saya musik ini adalah terapi buat saya, meditasi buat saya. Jadi karena musik saya jadi semangat menjalani hari-hari saya sebagai politik, sebagai sekretaris Pak Prabowo, dan kegiatan-kegiatan pribadi saya yang lain gitu. yes. Pak Prabowo udah denger lagunya yang sama J-Rock, Mas Rizky? Udah dong. Apa katanya? Katanya video klipnya kurang satu, harusnya naik kuda. Bener lagi. Oh iya. Iya bener. Kalau
kalau naik kuda nanti kasihan kudanya nggak bisa angkat Bang Anton. Banyak ular, takut kudanya tingkrak. Iya. Kalau saya sih musik itu terapi buat saya, jadi itu yang bikin hari-hari saya semakin semangat lagi gitu. Mungkin tapi emang pemuda-pemuda keren di Hambalang itu emang jago-jago nyanyi bermusik semua ya. Seniman semua, jiwa seninya ada ya. Rata-rata begitu, padahal kan rekrutmennya ini kan secara random ya. Jadi nggak tahu dia asal mana, bakatnya apa, usianya berapa dan sebagainya. Tetapi bisa di satu tempat secara random rekrutmen, tapi semua punya bakat di musik yang menurut saya nggak dimiliki sama orang lain gitu. Harusnya nggak mau ngajak Let Call Teddy juga buat featuring gitu. Atau koreo gitu atau apa gitu. Beliau sibuk ya. Oh sibuk ya. Ya harapan Mas Rizky di industri musik Indonesia kan ini lagi rame nih soal royalti, soal apa, dan ini menjadi perhatian pemerintah juga pastinya kan. Apa harapannya Mas Rizky? Kalau saya sih pengennya seharusnya musik ini kan mempersatukan ya. Jadi salah satu sarana komunikasi yang baik adalah melalui musik. Bahkan pada saat zaman kemerdekaan dulu, kalau nggak ada musik sebagai lagu Indonesia Raya, itu nggak akan hikmat. Jadi pertama yang dibuat setelah proklamasi kan langsung nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi di sini sebagai tanda bahwa musik itu punya pengaruh penting dalam kehidupan di seluruh dunia. Nah, jadi saya keinginan dari saya dengan adanya konflik sekarang, sebenarnya niatnya sama-sama baik, tapi kita harus duduk sama-sama kepala dingin, kita turunkan semua ego untuk kepentingan musik Indonesia lebih baik, lebih besar lagi. Kita pengen musik kita menjadi virus kebaikan yang bisa dinikmati sama negara lain. Jangan hanya musik negara lain yang bisa dinikmati jadi virus di Indonesia. Yes. Keren. Super sekali. Mantap sekali. Mas Rizky. Dan dalam pidato Pak Prabowo dari waktu debat kandidat di Pilpres dulu, ada berapa kali Pak Prabowo menyebutkan industri kreatif. Nah, kita nggak boleh kalah dengan Hallyu Project kayak Korea Selatan dan lain-lain. Indonesia punya potensi besar untuk itu kan. Betul. Nah, tolong itu dikawal juga, disupport juga Mas Rizky, disampaikan. Pasti, Bapak punya concern tentang industri kreatif, musik dan industri kreatif lainnya, dan itu juga menjadi komitmen Bapak untuk memperbesar, memperkuat, memperkokoh, dan menjadikan salah satu senjata utama budaya kita dikenal sama bangsa-bangsa di dunia. Amin. Thank you. Pak Prabowo lagi ngapain nih Mas? Sedang ada di Hambalang. Kita baru aja tiba di Hambalang. Oke. Siap. Nggak bisa ini. Kemudian tadi ditelepon, diperintah sama abang-abang personel Zero. Jadi saya nggak berani, jadi saya langsung video call. Driver langsung gigi 6. Siap. Nah, oke, tapi next event ya. Harus loh. Pesta Pora. Pespor. Yes. Pastapora ya. Iya. Bener ya. Di lock ya, tanggalnya langsung di lock tuh ya. Nggak bisa di lock, man. Nggak bisa. Negara dulu, Bro. Ya kan? Tanggal berapa itu jadinya ya? 7 apa 8 ya? 7 September. Oh, bisa deh. Bisa lah. Selama tidak ke luar negeri, insya Allah bisa. Bisa. Bisa lah. Ada lagi Mas Udah Nanda? itu aja. Mas Rizky, terima kasih banyak. Salam buat Bapak, Salam buat Bapak ya. Mas Roni, Mas Ima, Bang Iman, Bang Anton, Mas Nanda. Mas Rizky. Sukses terus. Nanti kita harus janjian untuk ngobrol. Siap. Langsung, benar. Oke. Aku di sini. Nah, Emang dia musisi ya, emang Visinya ada. oke, Band gitu. asik juga. Visinya juga ada. Gitu. Tapi gak disebut itu ceweknya siapa. itu doang yang tahu dibilangin. Oh gitu ya. Cakep banget pokoknya. Artis bukan sih? Rahasia deh. Nah, tapi
Lu kan vokalis juga nih. Iya gak sih? Dia vokalis juga gak sih? Vokalis. Vokalis gue dia. Iya ya. Oh, kita ngeband juga ya. Ngeband juga ya. Terah ya. Terus? Lagu nasionalis. Masih rilis single lagi gak sih Terah? Rilis. Masih ya? Iya. Masih ya? Mungkin nextnya Terah bisa featuring sama Mas Rizky juga. Oh iya. Nasionalis, Bisa Jerox jadi. dan Bisa Rizky jadi. ya kan? Iya. Bisa loh. Bisa. Karena Temanya jujur nasional. tapi buat gue Terah tuh keren banget karena lagu-lagu kebangsaannya sih yang gue suka. Bener-bener serius ini asli, jujur. Iya. Ya kita ya awal Gak pas COVID ya. maksud gue jangan sampai project ini berhenti, harus lanjut terus. Harus. Gitu loh. Jadi Karena gue doakan pokoknya itu Terah. juga itu tadi yang Rizky bilang, musik bisa menjadi alat, bisa jadi media. Nah, bisa menjadi media untuk membagikan rasa nasionalisme, kecintaan terhadap tanah air dan lain. Nah, Terah itu adalah project gerakan dalam rangka movement. Ya, Tapi vokalisnya pasti lu atau bisa ganti-ganti? bisa ganti-ganti. Oh bisa ganti-ganti. Oh kirain. Bisa. Oh bisa ya. Bisa Iman. Bisa Iman, Bisa bisa. Ombak. Ya, macam-macam. Anton bisa Anton. Sulit Mas. Jadinya trust. Loh, Anton nyanyi loh pas lagi lagu Lepaskan Diriku kalau kita kadang ganti-ganti itu. Oh, kok gak kedengeran? Iya. Enggak, pas lagi live, misalkan pas lagi live tuh kita ganti-ganti apa? Ganti-ganti Personil. Posisi. Bukan ganti personil. Ganti posisi. Anton part nyanyi tuh. Part nyanyi gua. Iya, sempat nyanyi. Sempet ada itulah masanya. Ada masanya. Semini mungkin tapi waktunya. Ada titipan pertanyaan. Gue kan bikin ada titipan pertanyaan. Nah, polling pertanyaan. Dari mana pertanyaan? Dari mana? Dari gue sendiri ngarangain diri gue. Enggak dari IG, dari sosmed. Oh Ada dari titip pertanyaan nggak buat teman-teman Jerox? Instagram. Ya teman-teman. Harus jelas Ada dong. Jerox, ada Jerox Star dan segala macam. Oh dari Jerox Star. Ada pertanyaan itu Mas Iman dengar-dengar katanya hijrah, ya kan? Apakah itu membuat fokusnya untuk Jerox itu terbagi atau enggak atau gimana tuh? Atau gimana? Gua nggak tahu ya kalau ngomongin masalah hijrah itu sebenarnya karena manusia ya. Kita kan pasti pengen kita kan bentar lagi kan yang pasti orang hidup itu kan pasti mati kan, meninggal gitu kan. Nah, itu kan pasti ada prosesnya orang dari belajar gimana supaya apa ya menjadi lebih baik lah intinya gitu sih. Jadi proses aja sih sebenarnya sih. Dan gue juga nggak ngerasa gue udah hijrah atau gimana, enggak juga sih. Jadi Kalau hijrah tuh kayak kesannya dari ancur jadi Iya. maksudnya ya tetap Sama ngerasa aja ya, Man, ya. tetap aja ngerasa bahwa ya masih berusaha untuk jadi apa ya, jadi orang yang baik lah. Lebih baik gitu Jadi ya. jadi bapak yang baik ya kan, jadi orang tua yang baik, jadi teman yang baik. Jadi itu aja sih. Terus berbuat baik sama semua orang. Itu gimana caranya supaya jadi baik gitu aja gitu sih. Ada pengaruhnya ke Jerox dalam bermusiknya atau liriknya? Iya, mungkin iya. Itu dari awal kan sebenarnya kan lirik-liriknya itu mungkin kalau apa ya, banyak yang kalau tidak merasakan apa yang gue rasakan mungkin nggak akan ngerti gitu ya. Jadi mungkin interpretasi orang kan beda-beda ya. Ya. Sedangkan interpretasi gue dari sebuah lirik itu mungkin beda lagi maksudnya nih gitu. Tapi ya itulah intinya proses lah, itulah proses dalam hidup lah. Gitu. Nah, ada juga Jerox Star gue lihat sangat loyalis dan militan tuh. Begitu cinta sama Jerox. Apa yang lo rasain dengan para fans yang Jerox Star ini? Mereka selalu support terus kan Jerox. Jadi kalau Jerox Star itu tuh dulu sih, bukan dulu sih, sampai sekarang juga sih kita sebut, karena kita berempat Jerox Star tuh personil kelima gitu. Tapi emang jujur Dianggap personel kelima. personil kelima. Jadi tanpa Jerox Star ya kita bukan apa-apa gitu, dalam arti nggak ada energinya, pasti nggak ada. Bahkan sampai yang ngingetin kita untuk terus berkarya juga Jerox Star. Terus setiap kita manggung juga yang paling banyak teriak, banyak banyak request, banyak heboh-heboh juga Jerox Star gitu loh. Yang request lagu di radio juga Jerox Star. Jadi ya sangat berarti banget Jerox Star tuh. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang nih tuh itu regenerasi Jerox Star itu. Regenerasi ya. Ada yang kemarin bawa, "Bang, karena lagu Falling in Love gue sampai nikah sama dia, sekarang gue punya anak. Anak gue Jerox Star." Udah umur 15 tahun ya anaknya. Dan itu Kita aja umur. bukan 1-2, itu banyak gitu loh. Jadi ya alhamdulillah lah gitu loh. Jadi sampai sekarang Jerox Star masih tetap support Jerox.
Sangat penting lah. Sangat penting. Karena juga beberapa kali kayak gue kan tinggal di Bandung. Jeroxstar Bandung tuh sering bikin event yang memang inisiatif sendiri mereka. Dan gue alhamdulillahnya selalu punya kesempatan untuk menyempatkan. Jadi gue datang sama Kenny sama Dinan. Itu mereka bener-bener cuma sekedar mau ngumpul nyewa tempat, nyanyi-nyanyi bareng akustikan. Cuman dia kayak seneng gatheringnya aja. Dan yang lucunya lagi Jeroxstar itu banyak yang ketemu jodoh di situ juga gitu. Jadi sama Jeroxstar married, punya anak, anak-anaknya dikasih seragam baju Jerox gitu. Jadi lucu gitu. Tapi akhirnya jadi kayak keluarga sih, udah kayak keluarga. Jadi kalau kamu mau ketemu jodoh nggak apa-apa, gabung ke Gabung Jeroxstar. Jeroxstar, ya. Siapa tahu, banyak Siapa tahu soalnya dapet banyak. jodoh. Yang Jeroxstar akhirnya berjodoh situ. Janu teman kita juga salah satu. Jodoh. Jodohnya ya, jodohnya Jeroxstar ya. Oh iya. Jodohnya Jeroxstar juga Iya, gitu dan loh. dia pencarian deh terus ya. Pencarian. Sampai sekarang pencarian dia. Yo, Ya pokoknya Jeroxstar itu ibaratnya kayak kalau misalkan kita mau minum kan pasti harus ada airnya, ya kan? Harus ada wadahnya juga, gelas atau apa. Nah itulah jadi satu semuanya, satu kesatuan gitu. Jadi penting. Oke, nih. Mencoba. benar. Iya benar juga tapi benar. Oke, ini pertanyaan yang lagi memang harus ditanyakan karena memang lagi rame soal royalti musik. Royalti dari digital, dari lain sama royalti performing rights. Menurut Jerox udah berjalan dengan baik atau belum? Royalti Royalti. yang mana nih? Performing, mechanical? Performing lah pasti ya. Ya, Lagi rame kan performing ya? Sama ini deh, ya gini deh. Dari yang sebelum performing deh. Dari sekian lama lu udah rekaman, album banyak, single banyak. Berapa royalti terbesar yang pernah diterima? Aduh, gimana ya? Langsung tuh. Syukurin. Sebenarnya apa ya? Ya kalau mungkin jawabannya Lu harus akan jawab dengan klise apa adanya supaya apa adanya jadi sih, masukan nih, jadi masukan. Iya, nominal. Karena gini, kalau kita tahu ukuran atau angka sebenarnya mungkin kita bisa hitung. Oke. Tapi karena kita masih abu-abu, sebenarnya berapa sih angka sebenarnya? Susah juga ngitungnya. Angka segitu dari mana? Laporannya sedetail apa? Jadi susah juga. Tapi menurut gua ya ada sih masuk. Cuman kalau soal gede atau kecilnya gua rasa kecil. Oke. Berapa nominalnya? Pernah sih ya pernah kecil banget pernah tuh. Berapa tuh? Kecil, oke yang kecil deh. Di bawah cepet lah. Di cepet apa nih? 1.000 100.000? di bawah. Di bawah 100.000? Pernah. Hey, coba lu ngomong ke kamera tuh untuk para yang punya kebijakan mengkolek royalti, coba sampaikan langsung. Makasih ya. Buat nambahin di rekening walaupun di bawah 100.000. Di bawah 100.000. Iya. Iya bro. Gue sampai pernah ini beneran ya? Ayo udahlah. Padahal Iya, jadi Iman di Jerox termasuk paling banyak nyiptain lagunya kan. Pokoknya lagu-lagu Iman tuh di Jerox paling banyak gitu. harusnya kan ya di atas. Iya. Ya, inilah. Tapi kayak sih lu banyak kali Man. Jangan bisa Amin banyak amin Amin lah, aja, itu namanya amin. rezeki tetap Amin. kita anggap itu Iya. rezeki. Ya. Kan gini, ya mudah-mudahan sih ke depannya ya membaik lah ya. Ini kan sebenarnya semua lagi berproses kan. Dan juga ya apalagi kita kan sebenarnya ini kita berkarya sebenarnya awalnya kan supaya ya pertama itu juga buat nyenengin orang juga, buat nyenengin kita juga, tapi itu kan juga sebagai ya dari karya itu kan itu ibaratnya ada apa ya? Ada hak yang lain buat misalkan penulis lagu atau apa. Yang mudah-mudahan sih ke depannya sih itu bisa lebih baik lah untuk penulis lagunya gitu kan. Jadi biar enggak apa ya? Biar enggak sedih. Dan Biar gak oke, sedih. terakhir Gitu. buat pesan buat teman-teman musisi nih. Oke. Ada yang di Aksi, ada yang di Visi, ada yang di Oke. LMK, ada yang di LMKN. Isinya semua teman-teman kita semua. Sebenarnya tuh. ya. Dan semua kakinya dua juga gitu. Nah. Yang musisi juga, yang komposer juga. Kalau ini pribadi ya. Sebenarnya permasalahannya ialah apalagi kalau ngomong soal berita yang sekarang nih. Kebanyakan netizen tuh baca dari headline. Akhirnya jadi ngejudge. Ini apalah, ini meras lah, ini enggak ada. Intinya nomor satu sebenarnya adab kan. Apapun itu kalau setiap ada masalah yang ada di berita-berita, kalau kita menelaah kasusnya, pasti kita baru ngerti. Oh, kenapa bisa keluar angka segini? Karena ada kasus ini.
ujung-ujungnya apa? Adab sih. Mau itu kan karya orang. Ngobrol, komunikasi, izin segampang itu. Mau berapapun bisa diobrolin. Daripada nggak ngomong tiba-tiba masalahnya besar, keluar jebret, jadinya asumsi yang beda gitu. Terus jadi kayak perang di sosial Jadinya media. makanya kan sedihnya kan jadi kayak kepecah. Padahal sebenarnya ya maksudnya baik-baik Sama-sama juga. baik. Sama-sama berjuang untuk kebaikan semua kan ekosistem ya. Ya dan juga mungkin banyak yang sebelum-sebelumnya mungkin banyak yang nggak tahu juga bahwa mungkin bagi yang ini ya bahwa sebenarnya dipikirnya udah pada saat dia menyanyikan atau gimana dipikir itu udah beres tuh karena ada urusannya LMKN gitu udah mendistribusikan lah apa segala macam. Tapi ternyata enggak gitu kan. Nah itu mungkin karena faktor-faktor itu juga lah yang terjadi saat ini. Cuma memang sih saat ini kalau kita pikirin banyak penulis-penulis lagu yang ya maksudnya kayaknya belum dapat haknya lah gitu ya. Dan itu kita juga harus pikirkan, perjuangkan gitu loh. Apalagi yang mungkin dia hanya menulis lagu doang tapi bukan sebagai performer gitu kan. Nah itu kan kalau misalkan dia lagunya dipakai di mana-mana tapi dia nggak dapat apa-apa kan maksudnya nggak fair juga gitu kan. Tapi juga nah itu yang lagi harus ini bareng-bareng lah gitu supaya gimana caranya karena gini pada saat ini ngomongin pertunjukan dulu ya suatu pertunjukan artis dibayar ibaratnya tukang sound dibayar tukang panggung dibayar sampai tukang bersih dibayar tapi yang punya lagu penciptanya itu udah dapat belum tuh ya. Nah itu ibaratnya seperti padahal itu. itu karya itulah yang bisa membuat semuanya berjalan kan. Iya. Bergerak. Kalau nggak ada karya itu kan roda nggak ekonomi ya. Iya. Kalau nggak ada lagu atau nggak ada karya itu kan nggak ada kontennya kan. Nggak ada kontennya lah ibaratnya gitu loh. Nah nggak ada musiknya tuh nggak ada gitu. Jadi ya itulah yang harus dipikirkan juga pemikiran hal-hal seperti itu dan mungkin dari sistemnya aja yang harus dibenerin nih ya. Satu juga orang-orangnya juga harus amanah gitu kan. Jadi intinya kita di sini tuh harus dari amanah itu sih sebenarnya, ya kan? Amanah bahwa kalau misalkan semuanya amanah, semuanya punya punya kesadaran bahwa ini adalah hak orang, ini adalah ya hak orang yang harus disampaikan gitu kan. Ya udah, itu pasti akan baik-baik aja semuanya kan. Dan amanah itu sih sebenarnya. Mudah-mudahan sih ya bisa lebih baik lah ke depannya gitu. Sorry mungkin mau nambahin Sama aja. Anton pendapat yang lebih spesifik kan. Sony Gue punya pendapat yang lebih komprehensif. Anjing. Sama sih, maksudnya apalagi kalau misalkan kayak di Jerox itu kan yang paling concern masalah ini kan karena Iman kan. Karena dia juga yang nyiptain lagu yang paling banyak juga di Jerox. Jadi pasti dia lebih concern. Gue juga kadang nanyanya dia, "Man, lu kemana? Aksi apa visi?" Mana Man? Ya intinya yang tadi Iman bilang lah, kita yang penting musiknya yang jadi selamat deh gitu loh. Jangan jadi malah kepecah. Ya karena seniman ini harusnya bersatu semua. Bersatu. Kalau kata Rizky tadi kan malah harus jadi pengerat kan virus penyebar yang positif. Gitu. Jadi orang-orang yang nggak amanah mudah-mudahan jadi amanah. Tersingkir. Ya diganti Jadi sama amanah, orang-orang yang jadi amanah amanah. atau berubah atau bertobat menjadi orang yang amanah gitu. Iya, Berarti sama ya itulah komunikasikan lah apapun itu. Maksudnya apa? Ya ngobrol, adabnya nomor satu. Setelah itu kan Karena di teknikal situ- kan tinggal iya. diobrolin. Karena di teknikal. situ ada hak orang lain. Adabnya di nomor satu kan. Ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan ini kan karena lagi proses lah ya, ada yang ketidaktahuan tentang sistem tadi sebelumnya gitu kan, disangkanya udah beres apa segala macam tapi ternyata belum. Nah gitu. biasanya Anton nih ngejelasin lebih dari sisi statistik dia. Oke. Dari Gua, statistik dia. gue lagi bengong-bengong nyimak gitu. Gue lagi mikirin yang lain. Jadi faktor manusianya, oknum manusia tidak amanah atau lembaganya harus dirubah. Ada regulasi yang berubah di sini. Apa ya? Apa ya? Ya pokoknya. Enggak, ya pokoknya gitu dah. Semua damai aja lah, peace lah. Kita semua yang haknya kasih sama haknya. Oke. Terus komunikasi. Misal kadang-kadang contoh Lembaganya juga kerjanya yang benar. lembaganya gitu yang kan. benar. Karena gitu. gini Ton, ini kita hidup cuma ini berarti nggak cuma dunia doang nih, ntar ada akhirat tuh. Nah, apalagi Itu ada pertanggungjawaban di akhirat tuh. Ya kan? Masa gara-gara royalti lu di Hisap. dihisap ngapain? intinya harus itu gitu aja loh. tuh, ingat akhirat gitu kan. Karena hidup ini nggak cuma di sini doang, tapi udah pasti kita akan meninggal. Itu. Iya kan? Paling
kadang-kadang ya Man ya. Kalau menurut gua ya, anjing asik gak? Asik. Kalau menurut gua benar. Jadi yang penting komunikasi. Udah tadi. ya, udah. Enggak, lebih dijelasin lagi. Oh, iya. Misalnya lu pencipta lagu, gua pakai lagu lu. Kan pasti kan dari awal kita berteman dong, nggak mungkin dong gitu loh. Gua tiba-tiba lagu itu tercipta, lu nggak ada komunikasi sama gua kan nggak mungkin. Misalnya lu bikin lagu, tinggal gua bilang, Tum, lagu lu gua bawain nih di acara A. Ya. Gua ada budget nih 200.000, gua bayar lu mau nggak? Lu pasti juga boleh lah Ton 200.000 atau tambahin lah gocap jadi 2,5. Kan komunikasi kan jadi asik gitu loh. Jadi intinya itu. Gitu 2,5. Biar deal. Intinya itu sih sebenarnya. Oke. Penutup. Ya, saksikan lagu Aku di Sini. Jadi langsung promo. Ya buat teman-teman semua, Jerox baru aja ngeluarin single baru judulnya Aku di Sini featuring dengan Rizky Irmansyah dan bisa ditonton di YouTube-nya Jerox Band. Ya. Yes. Ya, Dan di Rizky Imansah Dan di Rizky Irmansyah juga. ada juga. ada juga. Ya. Dan yang pengen tahu keseruan kita atau jadwal kita bisa kalian ikuti juga di Instagram di jerox.official. Ada Instagramnya Wima juga, Suara Wima juga. Suara Wima juga. Sony.ismail. Imanine Jerox Official. Anton.jeroxkelces. Ya. Salah. Hah? Salah. Anton.jeroxkelces. Anton.jeroxkelces. Itu ya, belum centang biru, nggak ngerti. Gue doang belum centang biru ya. Iya, kan? kalau diurus gampang lah. Itu ntar ya, Iya, gampang lah. Thank you Jerox. Thank Terima you. kasih Nanda. Sukses terus. Sukses terus. Solid terus. Amin. Amin. Oke. Saksikan Udah. kacamata Nanda. Yo, Jangan lupa subscribe. Oh iya. Nah, lu gimana? Ya sih, lu udah Mas? kan Oke. katanya lu menjadi host. Kacamata Nanda, jangan lupa di subscribe, lonceng dan Lonceng. Gimana? Nyalakan loncengnya Dan notifikasinya. dan notifikasinya. Karena disitulah cuan Nanda akan mengalir. Heran. Bener tadi ya? Iya benar. Bener kan? Iya nih kan tutup. Oh iya. Thank you. Arigato gozaimasu. Saiko.